Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Haifa Hermania dari kelas 10-1. Dalam video ini saya akan menjelaskan satu jenis fauna yang ada di Indonesia, yaitu badak Sumatera. Berikut materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, nama latin. Nama latin dari badak Sumatera yaitu Dicerorhinus sumatransis. Yang kedua yaitu asalnya. Habitat aslinya di Asia Tenggara, khususnya hutan hujan tropis. Kini hanya tersisa di Sumatera dan sebagian kecil di Kalimantan. Yang ketiga, penyebab penurunan populasi. Yang pertama, perburuan liar untuk diambil culanya. Yang kedua, kehilangan habitat akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan tambang. Yang ketiga, populasi sangat sedikit, sehingga menyebabkan sulitnya perkawinan dan inbreeding. Dan yang terakhir, perangkap alami. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada solusi yang bisa diberikan. Yang pertama, perlindungan habitat dengan menghentikan deforestasi di kawasan konservasi. Yang kedua, peningkatan patroli anti perburuan di hutan dan kawasan taman nasional. Yang ketiga, program penangkaran seperti di Sumatran Rhino Sanctuary Waikambas. Yang keempat, kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat agar tidak membeli produk dari cula badak. Dan yang terakhir, kerjasama internasional untuk konservasi karena jumlahnya sudah sangat kritis. Cukup sekian penyampaian materi mengenai fauna yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Rahmania dari kelas 10-1. Burung merak merupakan satwa endemik yang sangat lebat, rendah, serta dengan ekornya yang panjang yang menjumpai itu yang bisa dikembangkan seperti kita. Itulah yang menjadi ciri khas dari merak tersebut. Nama latin merak yang ada di Indonesia yaitu merak hijau atau Falcomunticus yang ditemukan langsung di Indonesia bagian Jawa, termasuk di Taman Nasional Baluran dan Alas Purwo. Ada beberapa penyebab turunnya populasi pada merak tersebut. Yang pertama ada perburuan liar. Merak biasanya diburu untuk diambil bulu serta dijual ilegal. Yang kedua ada kerusakan habitat. Habitat pada hewan tersebut biasanya dijadikan lahan industri serta pemukiman. Yang ketiga ada perdagangan ilegal. Dan yang keempat ada perubahan iklim. Perubahan iklim sangat berpengaruh karena ketersediaan makanan dan tempat tinggal. Begitupun ada beberapa upaya pelestariannya. Yang pertama, larangan perburuan liar dan perdagangan ilegal. Yang kedua, pengembangan ekowisata. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Yang keempat, bekerja sama dengan lembaga konservasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haifa Afna Nazihah, berasal dari 10-1. Saya akan membahas materi keanekaragaman hayati di Indonesia yang bertemakan fauna. Saya mengambil hewan pesut mahakam, yaitu lumba-lumba air tawar yang memiliki nama latin yaitu Orcaella brevirostis. Nah, berasal dari mana sih hewan itu? Hewan tersebut berasal dari Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, fauna ini memiliki penurunan populasi yang disebabkan oleh terjeratnya jaring ikan, penyusutan habitat, berkurangnya makanan, pencemaran air sungai, lalu meningkatnya lalu lintas sungai. Nah, setelah mengetahui penyebab dari penurunan populasi hewan tersebut, kita memiliki solusi. Ada 3. Yang pertama yaitu dengan melindungi habitatnya dari pencemaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber makanan. Yang ketiga, mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Segitu dari saya Haifa Afna Nazihah dari kelas 10-1. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Febrianti dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati yang bertemakan cengkeh. Nama cengkeh, nama latin Syzygium aromaticum. Nah, cengkeh berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia. Lalu, cengkeh memiliki banyak manfaat bagi kita.
Salah satu contohnya sebagai rempah pada masakan. Lalu yang kedua ada pengobatan, yang ketiga ada kecantikan, dan masih banyak lagi. Tapi di sini aku tidak akan menjelaskan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab penurunan populasi dan solusinya. Nah, penyebab penurunan populasi yang pertama, alih fungsi lahan. Hutan tempat tanam cengkeh itu jadikan lahan pertanian dan pemukiman, sehingga habitat cengkeh terganggu ataupun hilang. Ya. Lalu yang kedua yaitu penebangan secara berlebihan. Minatnya cengkeh begitu tinggi, tetapi tidak melakukan reboisasi, menyebabkan penurunan populasi pada cengkeh. Yang ketiga, ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini sangat berpengaruh pada cengkeh, apalagi dengan cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan penurunan populasi dan sehingga menyebabkan kelangkaan pada cengkeh. Lalu solusinya yaitu yang pertama ada reboisasi atau menanam kembali cengkeh. Lalu yang kedua ada budidaya berkelanjutan yaitu dengan menanamkan teknik yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu perlindungan habitat. Lalu yang keempat ada edukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat ini berfungsi untuk masyarakat lebih aware pada habitat cengkeh. Nah, segitu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Dan bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Rini Andini dari kelas 10-1. Di video ini saya akan menjelaskan informasi mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia yaitu eboni. Di tengah lebatnya hutan tropis yang ada di Indonesia, berdiri tegak sebuah pohon yang dijuluki permata hitam dari Sulawesi yaitu eboni. Pohon eboni atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu Diospyrosa lenta adalah tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sulawesi. Kayunya berwarna hitam pekat, keras, dan sangat indah. Itulah yang membuatnya sangat istimewa, tapi juga sangat diburu. Sayangnya, keindahan eboni justru menjadi ancamannya sendiri. Penebangan liar, pembukaan lahan, polusi industri, dan kebakaran hutan terus menggerus habitat pohon ini. Akibatnya, eboni kini masuk dalam kategori terancam punah. Tapi harapan belum padam. Lewat program reboisasi, edukasi lingkungan, dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa menyelamatkan pohon eboni, mengurangi penggunaan kayu ilegal, dan mengganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, juga bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Eboni bukan sekedar pohon, ia adalah simbol dari kejayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang harus kita jaga bersama. Karena menjaga satu pohon hari ini bisa menyelamatkan ekosistem di esok hari. Mungkin segitu saja video informasi mengenai eboni. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Nurfazia dari kelas 10-1. Dalam video kali ini, aku akan membahas mengenai fauna yang ada di Indonesia, yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah anggota dari famili Pardicidae yang terkenal dengan julukan Birds of Paradise. Mengapa demikian? Burung cendrawasih adalah burung dengan keindahannya pada bulunya sangat luar biasa, memiliki gerakan tarian yang eksotis, dan karena dianggap memiliki keistimewaan oleh bangsa Eropa di masa lalu. Burung cendrawasih berasal dari kawasan Indonesia bagian timur, terutama di Papua, Kepulauan Maluku, dan juga terdapat di Papua Nugini serta Australia bagian timur. Mereka umumnya menghuni hutan tropis lembab di dataran rendah maupun pegunungan, dan umumnya hidup di kanopi hutan yang tinggi. Populasi burung cendrawasih berkurang akibat eksploitasi bulunya untuk perdagangan dan hiasan adat, serta kerusakan dan penyempitan habitat alaminya akibat konversi lahan seperti pembangunan perkebunan. Upaya pelestarian burung cendrawasih meliputi perlindungan habitat alaminya dari deforestasi, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar, serta peningkatan kesadaran
dan masyarakat melalui pendidikan dan penelitian. Sekian pembahasan saya di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juliawati. Aku dari kelas 10-1. Harimau Sumatera nama latinnya Panthera tigri sumatrae. Asalnya hanya ada di Pulau Sumatera, Indonesia. Tepatnya di hutan hujan tropis, gawah gambut, dan pegunungan yang ketinggiannya lebih dari 3000 meter. Kini masih banyak bertahan seperti di kawasan Taman Nasional Gunung Leser, Kerinci Sebelat, dan Bukit Barisan Selatan. Harimau Sumatera merupakan subspesies yang paling kecil dibandingkan jenis harimau lainnya, tapi memiliki belang yang rapat dan unik seperti sidik jari manusia. Sayangnya jumlahnya diperkirakan kurang dari 400 ekor di alam liar. Populasinya terus menurun karena hutan tempat tinggal mereka ditebang untuk perkebunan sawit, pemburuan liar, dan konflik dengan manusia. Solusinya, kita perlu mencegah hutan mereka, menghentikan pemburuan liar, serta mendukung program konferensi dan penakaran agar populasi bisa bertambah. Cukup sekian dari aku, mohon maaf jika ada salah kata.